Sejumlah kebijakan perang Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk pemangkasan anggaran dan perang dagang, mulai memicu reaksi negatif di dalam negeri. Mengutip AFP, sejumlah petani di Amerika Serikat mengaku terjebak dalam kebijakan Trump yang membekukan semua pendanaan federal. Para petani menyebut belum mendapatkan penggantian dari dua program Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau USDA yang dirancang untuk berinvestasi dalam konservasi dan pembangkitan energi bersih. Program-program ini sebelumnya didanai melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA, salah satu undang-undang andalan mantan Presiden Joe Biden. Diketahui, program ini telah menggelontorkan miliaran dolar ke dalam proyek-proyek energi bersih di seluruh dunia. Trump sendiri merupakan penentang utama program IRA dan melawan beberapa upaya Amerika Serikat untuk melawan perubahan iklim. Ia bahkan menyebut IRA sebagai penipuan baru yang ramah lingkungan. Petani buah dari Maryland, Elisa Lane, bercerita diberi $30.000 atau 491 juta rupiah oleh USDA musim panas lalu untuk subsidi pemasangan panel surya senilai sekitar $70.000 atau 1,1 miliar rupiah di lahan pertaniannya seluas 15 hektar. Namun, tak lama setelah menjabat pada 20 Januari, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menghentikan bantuan keuangan melalui IRA. 8 hari kemudian, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih atau OMB menerbitkan memo yang menghentikan semua pendanaan hibah federal. Hal itu membuat Lane dan para petani di seluruh negeri tidak memiliki dana yang mereka andalkan untuk menyelesaikan proyek-proyek mahal ramah lingkungan itu. Sejak memo OMB diterbitkan bulan lalu, Lane mengatakan bahwa dirinya belum menerima dana hibah, meskipun ada klarifikasi OMB yang menyatakan bahwa dana untuk para petani dan usaha kecil tidak akan dihentikan oleh pembekuan pendanaan. Lane berencana untuk bergabung dengan beberapa petani lain dalam sidang dengar pendapat yang diadakan oleh Komite Pertanian DPR pada hari Selasa, setelah menerima undangan dari Partai Demokrat di komite tersebut. Hal yang sama juga dialami seorang peternak sapi dari negara bagian Missouri, Skyler Holden. Ia mengaku pendanaan USDA miliknya juga dibekukan setelah pembekuan pendanaan OMB yang berlangsung singkat. Holden menyebut telah mendaftar untuk mendapatkan dukungan dari program USDA lain yang didanai IRA. Pendanaan ini sejatinya akan digunakan untuk mendukung proyek konservasi senilai $240.000 atau 3,9 miliar rupiah yang direncanakannya di lahan pertaniannya seluas 260 hektar. Selain dalam sektor pertanian, masalah ekonomi baru yang timbul dari kebijakan agresif Trump adalah inflasi. Presiden The Fed New York, John Williams, menyebut meski ekonomi Amerika Serikat berada dalam jalur yang sehat, perjuangannya melawan inflasi akan membutuhkan waktu untuk menang.
William kemudian menyoroti bahwa meskipun fundamentalnya kuat, prospek ekonomi masih sangat tidak pasti, khususnya seputar potensi kebijakan fiskal, perdagangan, imigrasi, dan regulasi. Hal ini merujuk sekilas pada beberapa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejak menjabat bulan lalu, Trump telah mengancam akan mengenakan tarif pada sekutu Amerika Serikat dan mitra dagang utama, termasuk Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Ia juga mengenakan bea masuk sebesar 10% pada barang-barang dari Cina, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia. Trump juga mengatakan ingin melaksanakan program deportasi massal imigran ilegal terbesar dalam sejarah Amerika, sesuatu yang menurut banyak ekonom dapat menghambat pertumbuhan. Sekutu Trump bersikeras bahwa jika diterapkan dengan benar, dampak negatif apapun dari rencana tarif dan imigrasinya seharusnya dapat diimbangi oleh agenda deregulasi dan pemotongan pajak yang mereka pandang sebagai sesuatu yang pro pertumbuhan dan anti inflasi. Sementara itu, CEO Citadel, Ken Griffin, menyampaikan peringatan keras terhadap dampak negatif dari pendekatan agresif Trump terhadap kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Retorika bombastis Trump, kata dia, akan menimbulkan kerusakan.